3, 2, 1, mulai. HBM TV, Audio Video Podcast. Halo, selamat datang di HBM TV Audio Video Podcast. Saya Maulana Isnarto kembali menyapa Anda di edisi hari ini. Kami pada hari ini akan menghadirkan perbincangan dengan Ketua Harian YLKI Tulus Abadi tentang beberapa hal. Apakah Indonesia sudah mampu memberikan keputusan yang benar untuk mengatasi laju pertumbuhan dan infeksi corona di Indonesia? Dan bagaimana efeknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pilihan antara social distancing dengan lockdown masih menjadi perdebatan. Kita ikuti podcast berikut ini. Nah, ini yang ingin saya tanya juga, Mas, soal orang juga menyampaikan keluhan soal BPJS nih gitu ya. Bahwa artinya bahwa COVID dan lain-lain membuat BPJS misalnya tidak cukup fleksibel untuk bisa mengcover penyakit ini atau bagaimana lah, masyarakat juga agak sulit mengerti tentang Healthy Security of State atau BPJS ini, Mas. Menurut Anda gimana? Apakah YLKI juga menerima pengaduan-pengaduan soal pelayanan BPJS? Ya, ini banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan BPJS, dan saya sudah membaca analisis dari Dirut dan fakta di lapangan seperti itu, bahwa sebenarnya BPJS sudah sangat siap untuk mengcover kebutuhan COVID ini, tetapi regulasinya tidak membolehkan. Ya, di Perpres menyebutkan bahwa bencana alam tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ya, jika kalau itu BPJS mengcover, nanti melanggar hukum dan proses secara hukum. Nah, kalau mau itu BPJS ikut mengcover, diubah dulu peraturannya. Kan gampang, itu aturan kan Perpres, tinggal mengubah Perpres, mengganti revisi selesai. Tapi kan di lain sisi Presiden menyampaikan untuk finansial negara atau keuangan negara kita bisa melakukan inovasi untuk proses pencegahan dan juga proses penanganan terhadap COVID-19. Apakah itu tidak bisa diartikan bahwa itu juga berlaku untuk BPJS, Mas? Ya enggak, kalau aturan itu belum dicabut, belum diamandemen, nggak bisa dong. Harus ada hitam di atas putih terkait dengan masalah hukum, karena nanti kalau tidak nanti ada yang mempersoalkan. Jadi Perpres terkait dengan bahwa bencana alam tidak di-cover BPJS Kesehatan itu harus segera diamandemen. Apa susahnya itu aturan yang dibuat pemerintah? Ya, itu maksud saya bahwa harusnya kebijakan umum yang tadi disebutkan bisa diturunkan kepada Perpres soal bagaimana BPJS mengcover mereka yang terkena COVID-19, positif terkena COVID-19. Maksud saya begitu, itu bisa dilakukan kan? Bisa, dan saya kira dalam kondisi darurat ini kan harus semua institusi infrastruktur yang ada harus berjibaku untuk melawan corona dan menyelamatkan masyarakat dari beban ini. Ya, ingat tadi yang saya katakan bahwa Wisma Atlet sangat memadai dari sisi kualitas infrastruktur. Bahkan kalau di Cina aja itu hanya berupa rumah sakit darurat, ya, berupa tenda-tenda segala macam. Tapi ini dengan gedung bertingkat, AC dan segala macam. Tetapi tenaga kesehatannya ini yang semakin mengkhawatirkan. Ya, kemudian alat pelindung diri dan juga lain-lainnya juga masih mengkhawatirkan. Jadi bukan tidak hanya cukup masalah rumah sakitnya, tapi juga tenaga kesehatannya seperti apa. Karena tenaga kesehatan ini garda depan. Ya, sehingga dia sangat-sangat potensi untuk tersentuh, terkontaminasi, dan faktanya sudah banyak yang menjadi korban. Nanti lama-lama kalau semua begitu, banyak tenaga kesehatan yang mundur, siapa yang akan melakukan ini? Sehingga akhirnya pasien banyak yang menjadi korban karena tidak dirawat dengan baik. Ya. Baik, terakhir Mas, saya nanya soal APD, Mas. Alat pelindungan kita, soal tenaga kesehatan dan lain-lain. Presiden statementnya hari ini menyatakan bahwa 180 negara berebut APD, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Ini menyikapi juga pertanyaan-pertanyaan soal kenapa Indonesia tidak bisa dapat banyak, kemudian memang tadi tenaga kesehatan udah mulai mengeluh, belum lagi polemik soal rupanya Indonesia mengekspor itu ke Tiongkok dan lain-lain. Apakah itu jawaban dari kegelisahan soal mengenai ini soal perangkat kesehatan kita, Mas? Ya, saya kira itu, ya. Tetapi dengan jumlah yang 140.000 atau 180.000 untuk saat ini mungkin cukup. Tetapi dengan asumsi bahwa jumlahnya tidak akan terus melonjak. Tapi kalau jumlahnya melonjak, ya pemerintah harus terus mencari mengimpor APD dari negara lain, dan kemudian stok di dalam negeri cukup. Nah, kemudian yang kemarin kita lihat itu juga saya nggak habis pikir, ya, karena ketika di Wuhan sudah begitu dahsyat dan semua negara juga sudah kena, walaupun waktu itu Indonesia belum kena, tapi masih melakukan ekspor yang luar biasa terkait dengan masker dan yang lainnya. Mestinya kan itu ditahan dan kemudian
diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Atau kemudian pemerintah meminta para produsen masker untuk meningkatkan produksinya di dalam negeri. Karena di satu sisi ada permintaan yang sangat tinggi, di sisi lain untuk memasok ekspor dan segala macam, sehingga harus di-cover dengan produksi dalam negeri yang meningkat. Jangan produksinya tidak naik, kebutuhan dalam negerinya meningkat, kemudian malah diekspor. Ya sudah pasti harganya kacau. Ya, jadi selama ini ternyata kekacauan masker dan segala macam itu bukan karena penimbunan atau apa, tapi kebijakan yang justru tidak berpihak kepada kepentingan di dalam negeri. Oke. Artinya bahwa memang PR kita banyak soal penanganan corona, tapi yang penting saya ingin garis bawahi soal ketegasan tadi soal Anda bahwa Anda lebih setuju lockdown karena sepertinya itu yang memang paling cocok, tetapi sekali lagi harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang seiring sejalan dengan kebijakan lockdown itu ya Mas Tulus ya? Saya kira ya, karena itu memang menjadi mandatori untuk melakukan itu dan memang juga bukan pekerjaan gampang. Jadi saya kira pemerintah jangan menunda-nunda lah, jangan kemudian pertimbangan ekonomi, politik, investasi, saya kira itu sudah selesai. Ya, saya kira sudah tidak ada waktu untuk memakai justifikasi seperti itu. Oke, dan ini jangan dimanfaatkan sebagai momen untuk bertengkar atau tidak akurnya elit politik di atas sehingga kebijakan kita nggak tegas seperti ini, Mas ya? Saya kira memang itulah yang menjadi kendala di mana itu kemudian menjadi komoditas politik dari kelompok-kelompok tertentu. Ini sangat membahayakan. Ini masalah nyawa ribuan, puluhan ribu masyarakat Indonesia dengan wabah COVID-19. Oke, baik. Mas Tulus, terima kasih banyak sudah bersama kami di sambungan telepon pada edisi kali ini untuk audio podcast kita. Terima kasih Mas Tulus. Ya, sama-sama. Baik, demikian Tulus Abadi yang sudah bersama kita di edisi hari ini tentang COVID-19 dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, tentang social distancing dan beberapa hal tadi kita tanyakan. Dan saya Maulana Sarto, kita jumpa lagi di audio podcast di edisi mendatang. HBM TV Audio Video Podcast.